Waalaikumsalam. Ya, Sehat, sehat, Bapak. Semua daerah di Indonesia saat ini mendapat tugas menurunkan angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita. Ini juga berlaku di Kabupaten Probolinggo. Upayanya tidak hanya mengatasi anak-anak yang mengalami stunting, tetapi juga mencegah terjadinya stunting. Menurut Ketua ID Kabupaten Probolinggo, Dr. Hajah Yesi Rahmawati, langkah mencegah stunting yang pertama ialah kehamilan yang direncanakan, sehingga ibu hamil dapat menghasilkan generasi yang baik. Untuk menjadi ibu yang baik, maka gizinya harus baik sejak awal atau sebelum menikah. Sedangkan bagi ibu-ibu yang sudah menikah atau baru menikah juga harus siap dengan gizi dan suplemen seandainya memang siap untuk hamil. Ibu hamil untuk dapat menghasilkan generasi yang bagus, kehamilannya satu harus direncanakan, tidak boleh asal-asalan sehingga semuanya perlu dipersiapkan. Dijelaskan pertumbuhan bayi dimulai sejak dalam kandungan, sehingga ibunya harus siap. Ibunya harus memiliki nutrisi dan gizi yang cukup. Ibunya teratur melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil juga penting melakukan olahraga fisik yang teratur. Cukup banyak kendala di Indonesia ini ya. Kita tahu bahwa untuk untuk remaja itu perlu kita persiapkan untuk menjadi ibu yang baik, maka tentunya gizinya harus baik sejak awal, sejak sebelum menikah. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah, misalnya sudah baru menikah, itu pun juga sudah harus siap dengan gizi, dengan suplemen, seandainya memang sudah siap untuk hamil. Untuk ibu yang sudah punya putra, misalnya sudah habis melahirkan, harus siap, KB-nya harus direncanakan, jadi tidak ujuk-ujuk tahu-tahu sudah hamil tanpa persiapan sebelumnya, sehingga memang betul-betul hamil itu harus dipersiapkan sejak dalam kandungan, karena kuncinya adalah bahwa pertumbuhan bayi dimulai sejak ibu itu hamil. Ibunya harus sudah siap, ibunya harus dengan nutrisi yang cukup, dengan gizi yang cukup, dengan pemeriksaan kehamilan yang teratur, ya, dengan olahraga fisik yang teratur juga. Tidak boleh hanya tidur-tiduran saja ibu hamil itu. Kemudian kuncinya lagi penggunaan mikronutrien atau asam folat, dosisnya harus betul untuk ibu menghasilkan bayi yang mudah-mudahan tanpa cacat bawaan, karena ini adalah kunci utama kita melahirkan generasi yang sehat dan gizi yang bagus. Tidak kalah penting dalam pencegahan stunting menurut Dr. Yesi adalah dukungan keluarga. Walau ibu hamil tidak merokok atau tidak minum alkohol, tetapi di lingkungan keluarganya ada yang merokok dan minum alkohol, juga bisa mempengaruhi kehamilan. Selain itu, ibu hamil tidak boleh stres, sebab stres selama kehamilan juga akan sangat mempengaruhi kondisi fisik ibu hamil. Jadi Dr. Yesi menegaskan bahwa stunting dapat dicegah dan dihindari. Kunci yang lain, dukungan keluarga. Tentunya kita tahu bahwa di Indonesia ini cukup banyak masih bapak-bapak yang merokok. Walaupun mungkin kita tahu ibu tidak merokok ataupun tidak minum alkohol, tetapi keluarga atau lingkungan yang merokok, lingkungan yang bau alkohol itu juga sangat mempengaruhi untuk kehamilan dari ibu itu sendiri. Sehingga betul-betul bapaknya juga harus sadar bahwa istri saya sedang hamil, sehingga beliaunya juga harus mendukung, tidak boleh merokok, bahkan kalau bisa berhenti merokok. Itu upaya yang cukup signifikan dari dukungan keluarga. Selain itu, ibu hamil tidak boleh stres, karena stres selama kehamilan juga akan sangat mempengaruhi dari kondisi fisik ibu tersebut, sehingga kehamilannya juga menjadi kondisi yang terhambat. Dijelaskan sebelum hamil, ibu-ibu harus sudah minum mikronutrien atau suplemen seperti asam folat. Kemudian, ibu-ibu juga makan makanan yang bergizi yang mengandung protein, seperti daging, telur, ikan, dan susu. Calon ibu juga hendaknya menghindari anemia atau kurang darah. Karena jika ibunya kurang darah, otomatis pertumbuhan bayinya juga terganggu pada saat kehamilannya. Akibatnya di saat kehamilannya, ibu tersebut harus transfusi darah. Dokter yang berdomisili di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan ini kemudian mengingatkan kepada para ibu agar tidak lupa memeriksakan kehamilan atau ANC. Stunting dapat dihindari, stunting dapat dicegah. Kuncinya hamilnya siap.
jangan hamil jika tidak ada kepentingan. Mungkin kejam ya statement saya. Jadi betul-betul ibu hamil itu sudah dengan persiapan bahwa siap hamil. Ya, sebelum hamil sudah harus minum mikronutrien. Istilah kita kalau suplemen berarti asam folat, kemudian makan makanan yang bergizi mulai dari proteinnya ya kan, daging, telur, ikan, susu itu cukup. Kemudian sayur-sayuran juga harus mau. Kita tahu sekarang ini cukup banyak makanan instan yang dikonsumsi ya kan. Banyak yang makan mudah sekali, pentol, celup, itu bakso lah, itu yang sebenarnya perlu kita hindari. Tidak boleh terus-terusan, boleh tetapi hanya sekedarnya, dan kita harus tahu takarannya. Sehingga ini adalah salah satu upaya untuk mencegah kondisi tersebut. Yang berikutnya adalah anemia, kurang darah pada calon ibu. Kalau ibunya saja sudah kurang darah, otomatis pertumbuhannya juga akan mengganggu pada saat kehamilannya. Ini yang paling penting. Ini yang masih sangat jarang untuk terdeteksi. Akibatnya apa? Di saat kehamilannya ibu-ibu tersebut menjadi harus transfusi darah, harus tambah darah. Inilah penyebab utama dari stunting kita di antaranya. Sehingga kita marilah berupaya bersama, kita cegah anemia, kita cegah kekurangan gizi, kita cegah ibu hamil tersebut stres. Kita upayakan untuk gerakan fisik bersama, senam ibu hamil, makan bersama ibu hamil. Ya, kemudian jangan lupa ANC, pemeriksaan kehamilan. Sekarang ini sudah ada minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan, ya. 3 kali ANC, mulai dari trimester 1, 2, dan 3 harus kontak dengan dokter kandungannya. Jadi saat ini pemerintah kita sudah cukup bertekad dengan kuat bahwa penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi baru lahir itu betul-betul merupakan upaya ketat dari pemerintah kita saat ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Menurutnya, pemerintah Republik Indonesia saat ini bertekad kuat dalam penurunan stunting, penurunan angka kematian pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Tetapi menurut dokter spesialis kandungan ini, di Indonesia tidak akan berhasil dalam pencegahan stunting apabila keluarga berencana tidak dikendalikan dengan baik. Selain mengobati, pencegahan stunting juga harus terus dilakukan mulai dari awal kehamilan sampai selesai kehamilan. Maka ia mengajak kepada ibu-ibu hamil agar betul-betul siap apabila akan hamil. Betul-betul direncanakan kehamilannya. Selain itu ya, keluarga berencana. Itu yang paling tepat. Indonesia tidak akan berhasil apabila keluarga berencana pada ibu-ibu untuk mencegah stunting ini tidak dikendalikan dengan baik. Kembali kenapa? Kalau kita hanya mengobati gejala-gejala yang sudah terjadi, kehamilan tanpa rencana, endingnya akan sama saja, akan berulang kejadian tersebut. Ada ibu hamil dengan anemia, ada kurang gizi selama kehamilannya, hanya diterapi selama kehamilannya, maka nanti jadinya hanya sesaat. Akan tetapi, kalau keluarga berencana sudah kita tekankan sejak remaja putri, remaja putra, sudah mulai dari sekolah misalnya ini sudah kita tekankan, nanti mereka akan dikala berumah tangga, mereka sudah siap untuk persiapan kehamilannya, tidak ujuk-ujuk hamil tetapi betul-betul kehamilan yang direncanakan dengan konsumsi vitamin, asam folat dosis yang direkomendasikan 800 sampai 1000 mikrogram ini sudah harus dikonsumsi supaya betul-betul kehamilannya bagus. Kemudian anemianya sudah dicegah, suplemen nutrisinya sudah dikonsumsi sejak awal. Ini adalah kunci. Jadi kita tidak hanya sekedar mengobati di awal, tetapi kita sudah mencegah sejak awal kehamilan sampai nanti misalnya selesai kehamilan pun diprogram. KB-nya apa? Ibu-ibu saya pesan kalau misalnya nanti sudah hamil, sudah selesai melahirkan, nifas selesai, jangan tunggu head langsung ikut KB. Karena apa? Kalau tidak begitu, tahu-tahu sudah keburu hamil kembali. Artinya apa? Kehamilan yang berikutnya tidak dipersiapkan, tidak minum mikronutrien, dalam kondisi sedang menyusui, tentunya stunting akan terjadi pada kehamilan berikutnya. Ini yang harus kita jaga. Selanjutnya, Dr. Yesi mengharapkan dukungan masyarakat, dukungan tenaga kesehatan, dan dukungan semua elemen pemerintahan. Semuanya harus berkolaborasi dalam upaya menurunkan stunting. Harapan saya untuk ibu hamil khususnya, marilah ibu-ibu hamil
siap betul kalau mau hamil. Rencanakan betul kalau mau hamil. Jangan hamil asal-asalan karena 1000 hari kehidupan itu adalah masa emas. 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu akan mengandung bayi yang ibu akan hasilkan untuk generasi ke depan. Kalau dalam kandungan ibu kualitas gizi ibu kurang bagus, vitamin ibu kurang bagus, nutrisi ibu kurang bagus, maka bayi ibu tidak akan baik. Maka sadarlah, kita akan menghasilkan generasi yang bagus apabila kita betul-betul berkomitmen bahwa kita harus dukung dengan nutrisi yang bagus, dukungan keluarga yang bagus, aktivitas fisik yang bagus, dan jangan stres. Serta satu pesan saya, tetap ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bagaimana kebutuhan nutrisi kita ke depan yang akan kita hasilkan. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan tentunya dukungan masyarakat, dukungan dengan tenaga kesehatan, dukungan dari pemerintah semuanya harus berkolaborasi erat. Tidak bisa ibu hamil itu sendirian, jangan biarkan ibu hamil itu tanpa kawan, karena kita tahu bahwa di rumah ibu hamil misalnya tanpa asisten rumah tangga, tanpa keluarga yang lain, harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Tentunya keluhan-keluhan ini juga harus kita akomodir, kita bantu ibu hamil tersebut, dan utamanya suami harus siaga untuk menolong istrinya sewaktu-waktu supaya istrinya menghasilkan kehamilan yang luar biasa sehat. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Today TV.